Assalamualaikum, jumpa kembali bersama kami Arpa Supplier. Kali ini kita akan membahas masih tentang mesin espresso. Kenapa sih kita harus memilih mesin espresso profesional yang harganya sangat mahal itu? Nah, oke, sebelum ke sana kita opening dulu. Dalam setiap usaha itu tentunya tujuan akhirnya adalah keuntungan. Itu bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan untung yang sebesar-besarnya. Nah, sehingga jika bisa jika bisa mesin kopi yang murah, kenapa harus mesin kopi yang mahal gitu kan? Tapi di sini ada pertimbangan lain, guys. Yang pertama, ini dia pertimbangannya. Yang pertama adalah rata-rata penjualan. Nah, rata-rata penjualan itu harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena jika traffic penjualannya itu sangat tinggi sampai mengantri gitu ya. Contohnya ini nih, video-video ini. Nah, mengantri sampai mengantri itu tidak mungkin kita pakai mesin kopi yang rumahan seperti ini. Karena ini sangat lambat, sehingga kalau sangat lambat pelayanannya dan pelanggan juga kabur, itu otomatis keuntungan kita tidak bisa dapat keuntungan yang sangat maksimal. Yang kedua nih, pertimbangan selanjutnya adalah segmentasi pasar. Nah, kita harus memilih segmentasi pasar kita. Sekarang kan kopi sedang gandrung ya, sedang tren gitu. Dan di situ juga ada yang entusias, ada sebagai kopi entusias gitu, yang ingin rasa kopi yang perfect gitu, dan ingin mencoba-coba kopi ini, dan dia lebih mengutamakan rasa. Sudah pasti mesin-mesin kopi profesional ini lebih konsisten rasanya ya. Terus juga harga jualnya udah otomatis jika memakai mesin profesional seperti ini. Ada ya misalnya yang lebih ini, yang 2 grupnya misalnya kan, sudah otomatis itu harga jualnya juga harus tinggi. Kenapa? Karena di situ ada biaya listriknya. Listriknya juga sangat tinggi. Ada yang sampai 4.000 watt gitu kan. Ini 2000-an watt ini mesin di sini. Ini kalau yang ini 1000 wattan. Gitu. Jadi sudah otomatis jika menggunakan ini, konsekuensinya adalah harga jualnya itu sudah pasti tinggi. Salah satu alasan untuk memilih mesin espresso itu adalah, salah satunya adalah efisiensi, guys. Seperti yang dilakukan oleh owner dari kafe di Bilangan Tangerang, yaitu Bubun Kopi Cemilan. Dan sekarang kita bersama dengan ownernya. Dan Bubun Kopi Cemilan ini dimana dia sudah mengganti mesin dari mesin Simonelli ke mesin Ferratifero yang dual boiler begitu. Nah, kita langsung aja cari tahu apa alasannya Bubun Kopi Cemilan mengganti mesin Simonelli Apia 2 dual group ke mesin Ferratifero 3200 DX single group. Apa alasannya? Karena saya tidak punya duit. Nah, karena tidak punya duit. Gimana tuh? Tidak punya duit bagaimana? Soalnya kan mesinnya sudah ada, mesin Simonelli Apia 2-nya itu sudah ada, dan dia bukannya mengupgrade tapi malah mendowngrade ke Ferratifero yang single boiler, single group gitu.
Gimana itu? Kenapa demikian? Ya seperti kata lu bilang tadi kan ada efisiensi ya. Iya. Karena efisiensi ini bisa dilihat dari apa ya? Dari keterpakaian, ketergunaan. Jadi utilitasnya terhadap speednya sebuah proses di bar itu dengan 2 grup itu terlalu overkill istilahnya. Overkill itu dalam artian itu artinya adalah terlalu banyak waktu terbuang, harus memanaskan 2 boiler atau 2 grup yang dua-duanya aktif, dan itu bisa mempengaruhi terhadap penggunaan listrik ya. Makanya alasan saya adalah ke sana. Efisiensi, bener efisiensi. Jadi kalau Simonelli ini listriknya gede juga ya? Berapa tuh? 3.300 watt. 3.300 watt. Ya mungkin rata-rata di 2.000 lah, rata-rata 2.000. Tapi tetap aja kan kalau misalkan kita operasional selama 8 jam atau 10 jam sehari cukup boncos juga. Terus jadi pengen tahu, jadi penasaran, Bubun Kopi Cemilan ini bayar listriknya berapa nih per bulan? Oh, jangan dong, bahaya itu mah rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Tapi poinnya adalah kalau kita monitor monitor expense dengan rapi, dengan menggunakan sistem atau dengan menggunakan pola akuntansi yang benar, mestinya bisa ketahuan bahwa sebenarnya efisiensi dari penggunaan mesin itu berapa banyak gitu kan. Kalau dari alasan kita adalah selain dari sisi itunya, dari sisi wattnya, dari sisi penggunaan listriknya, salah satunya adalah ada pride-nya ya. Memang kalau kita bicara pride antara Simonelli dengan Ferretti Vero udah beda jauh lah. Tapi ada satu hal lagi nih yang harus dipertimbangkan, itu keawetannya. Gimana kira-kira? Kalau Simonelli kan udah jelas tuh, dia itu memang mesin espresso yang profesional dan dia dipakai di banyak hal, sehingga banyak nggak harus after sales yang resmi gitu loh. Rata-rata banyak orang juga yang sudah menguasai mesin dari mesin espresso Simonelli ini gitu. Itu keawetannya itu gimana tuh? Sudah mempertimbangkan itu belum? Sudah. Ya sebenarnya sebelum memilih Ferretti Vero banyak pilihan yang lain sih, kayak Rocket, tapi cuman harganya terlalu tinggi juga buat kita. Terus kita coba berpikir adalah oke, kenapa kita pilih barang yang durability-nya kita belum tahu ya. Tapi kalau misalkan berdasarkan info dari beberapa teman-teman yang sudah menggunakan Ferretti Vero ini cukup banyak yang menggunakan yang versi 3200 DX ya. Dan itu lumayan bandel dibandingkan dengan versi-versi yang lainnya. Ya cuman kita nggak tahu berapa lama, tapi mudah-mudahan ya kalau misalkan penggunaannya benar, kemudian kita sesuai dengan SOP, seharusnya sih awet. Karena kan kita pakai sikring juga, setiap mesin yang gede gitu kita pakai sikring tersendiri. Tapi buruk-buruknya ya seenggaknya harus minimal 5 tahun lah ya dipakainya, ya nggak sih? Nggak yakin ya? Gua nggak yakin. Tapi ya memang dilihat dari boilernya yang kecil ya, dibandingkan dengan Simonelli. Kemarin kita bongkar tuh, Simonelli itu gede banget boilernya, dan itu bahannya terbuat dari tembaga gitu dan tebal. Habis itu kayak selang-selangnya juga itu tembaga dan benar-benar ini gitu, nggak ada selang-selang yang terbuat dari plastik gitu loh. Ciri khasnya mesin yang profesional memang seperti itu. Iya. Tapi ya
kembali lagi ke kenapa pilihnya yang si Vero. Pertama alasan murahnya. Jadi dari sisi investasi kalau kita bagi secara depresiasi itu artinya dalam 1 bulan itu kita bagi let's say kita bicara 12 juta lah. 12 juta dibagi 36. Ya. 36 berarti ada sekitar berapa tuh? 12 juta dibagi 36. 12 juta bagi 36 juta berarti sekitar. Hah? Bentar. Jadi 1/4 ya. 1/4 enggak lah, 1/4. Sepertiga. Coba. Sepertiga lah. Kan rumus depresiasi adalah harga beli dibagi bulan, ya kan? Berarti kalau kita asumsikan harga belinya 12 juta dibagi 36 bulan 333.000 per bulan. Per bulan ya. Jadi artinya dengan 333.000 per bulan untuk biaya expense yang biaya depresiasi yang kita gunakan itu seharusnya sudah bisa tertutup lah dengan biaya segitu. Ya. Artinya ya jelek-jeleknya itu misalkan 3 tahun. Makanya saya bilang kalau ini alatnya ini adalah saya berani buat 5 tahun. Kalau kemarin saya Vero tuh buatnya depresiasi 5 tahun. Tapi kalau yang ini 3 tahun. 3 tahun tuh artinya ada sekitar 333.000 per bulan yang akan kita expandkan sebagai depresiasi. Itu tujuannya adalah untuk ini berarti pertimbangan saya adalah ini sebagai investasi, kemudian dibagi 36 bulan 333.000 masa sih nggak bisa dapat 333.000 per bulan gitu kan. Itu Berarti memang sudah diperhitungkan secara matang guys ya. Pemilihan downgrade menjadi Vero ini. Tapi ngomong-ngomong dulu itu milih Simonelli itu gimana? Beda berarti kondisinya dari dulu sampai sekarang gitu. Ya kondisinya waktu awal-awal kita ya seiring perkembangan zaman kan semakin banyak kedai, semakin banyak kompetisi, semakin banyak itu kan lama-lama kan tingkat pendapatan kita makin menurun, tingkat revenue makin menurun dan tidak ya artinya kita harus berpikir keras bagaimana kita mempertahankan usaha ini kan. Kalau beberapa orang mikirnya harus dipertahankannya itu dengan cara seperti apa. Nah, salah satu cara yang harus dilakukan adalah di samping mencoba meningkatkan penjualan yang pasti harus mencoba cari cara bagaimana untuk menekan ongkos, efisiensi listrik, kemudian manpower dan lain sebagainya kan. Itu yang menjadi dasar pilihan kita kenapa kita harus melakukan efisiensi tadi. Jadi memang perlu pertimbangan masak-masak dulu. Oke guys, cukup jelas lah ya mengenai penjelasan dari video ini. Dan jika kalian ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Walaupun itu pertanyaan ke Pak Sony sebagai owner dari Bubun, silakan saja tulis di komentar, nanti akan saya sampaikan. Oke. Memilih mesin kopi itu ada gengsinya gitu kan. Itu seperti mobil gitu kan. Mobil misalnya sama-sama mobil gitu sebenarnya kan. Tapi ada mobil Ferrari, ada mobil Lamborghini, ada juga mobil Suzuki Carry gitu kan dan lain-lain gitu kan. Padahal sama-sama mobil gitu. Jadi di situ ada sisi gengsinya juga. Tapi ya balik lagi gengsi kembali lagi ke harga, ke price dan segmentasi pasar. Oke. Terus yang ketiga itu lokasi. Nah, tentunya kalau kedai kita itu sangat bagus gitu ya, misalnya punya tema-tema tertentu dan luas dan nyaman dan lain-lain gitu ya, udah otomatis mesinnya juga harus diseimbangkan dengan lokasinya. Jadi karena mesin juga ruh dari kedai itu sendiri ya, selain baristanya ya.
Itu saja sharing dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kalian yang belum subscribe silahkan subscribe karena banyak banget video-video tentang minuman kekinian, tentang kopi dan lain sebagainya. Jadi biar tidak ketinggalan subscribe. Tapi kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa, tapi ya subscribe aja lah. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.